Pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada, senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Roma pasal 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Saudara, ayat yang kita baca hari ini merupakan nasihat Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus mengatakan bahwa orang Kristen benar itu karena dibenarkan oleh Kristus. Sesungguhnya tidak ada satu manusia pun yang benar. Semua orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, berada di bawah hukuman dosa, karena tidak satu pun yang mampu hidup memenuhi hukum Taurat. Di dalam Roma 3 ayat 10-18, Paulus mengatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudara, Paulus menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan Allah dengan menaati hukum Taurat, karena semua telah gagal mencapai tujuan utama hukum ini. Itulah sebabnya Allah mengutus Yesus untuk mendamaikan dan membebaskan semua orang yang percaya kepadanya. Paulus menegaskan bahwa percaya kepada Yesus adalah satu-satunya jalan agar manusia dibenarkan oleh Allah. Kristus telah mati untuk orang-orang berdosa pada waktu mereka berada dalam dosa dan kelemahan. Saudara, di sebuah katakombe itu adalah ruangan atau jalan bawah tanah yang biasanya digunakan untuk keperluan religius. Ada lukisan, ukiran, atau kuburan dan sebagainya, saudara. Di katakombe itu biasanya terdapat banyak ukiran dan lukisan-lukisan dinding, saudara. Sama juga seperti seni di zaman kekristenan perdana, di dalam katakombe ada lumba-lumba yang menempati tempat yang istimewa. Lumba-lumba yang oleh orang Yahudi disebut sebagai anak panah lautan, itu dianggap menuntun dan membebaskan mereka di laut. Beberapa tahun yang lalu, satu rombongan nelayan Indonesia setelah terjadi sebuah kecelakaan kapal pada malam hari, itu diantar sekawanan lumba-lumba ke daratan yang mustahil dapat dicapai tanpa bantuan lumba-lumba. Pekuburan Etruskan di luar kota Roma memilih lumba-lumba sebagai lambang pada tembok-temboknya. Saudara, salah satu dari kisah lumba-lumba itu diceritakan bahwa seorang penyanyi purba begitu mempesonakan lumba-lumba dengan musiknya, sehingga ia menjatuhkan diri ke laut untuk menyelamatkan diri dari musuh-musuhnya. Ia berpegang pada sirip lumba-lumba dan diantar ke darat dengan selamat. Dalam perlambangan Kristen, lumba-lumba dipakai untuk menggambarkan Kristus sebagai penuntun dan pembebas, yang bahkan menghantar kita ke negeri pembebasan. Kapan saja dan di mana saja kita berjalan dalam lautan tropis kehidupan kita menemukan lumba-lumba yang penuh dengan sukacita dan kegembiraan, dan hampir seperti manusia selalu menemani bahtera hidup kita selama dalam perjalanan. Lumba-lumba juga dapat menjadi lambang kedekatan Kristus. Kristus yang kepadanya badai lautan pun patuh, Kristus yang meredakan segala badai ketika kita berlayar seorang diri ataupun bersama-sama orang lain di lautan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merupakan orang-orang yang mendapatkan anugerah. Kita dibenarkan dan layak di hadapan Allah karena kasih Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus.
segala kelemahan, kerapuhan, keterbatasan, keberdosaan kita yang tidak memungkinkan kita untuk datang menghampiri kekudusan Allah. Tetapi di dalam Kristus, hanya oleh karena Kristus, di dalam Dia kita beroleh keselamatan, hidup kita dipulihkan dari tidak layak menjadi layak di hadapan Allah. Saudara, itu sebabnya bersyukurlah senantiasa untuk anugerah Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Dan tetaplah hidup di dalamnya sampai akhir hidup kita. Kiranya Roh Kudus kian meneguhkan kita di dalam setiap perjuangan iman. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini bahwa kami hanya dibenarkan oleh karena Kristus. Itu sebabnya kami sungguh bersyukur karena kami dianugerahkan iman percaya untuk percaya kepada keselamatan yang Engkau sudah anugerahkan. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk tetap teguh menjaga iman percaya ini. Jangan sampai goyah, apalagi kami meninggalkan Kristus. Biarlah Bapa, sampai akhir hidup kami tetap terus menjunjung tinggi hidup di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.